Jadwal berubah. Berikut jadwal siaran langsung antara Timnas Indonesia U17 menghadapi Yaman U17 di lanjutan Piala Asia U17. Silahkan di-follow terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan live streamingnya di sini. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya untuk lolos dari fase grup di Piala Asia U17 dan juga untuk meyakinkan diri lolos ke Piala Dunia U17. Indonesia butuh satu kemenangan lagi untuk lolos dari grup ini dan juga lolos ke Piala Dunia U17. Timnas Indonesia harus menang melawan Yaman untuk memastikan diri untuk lolos ke Piala Dunia U17. Berikut jadwal siaran langsungnya, silahkan dicatat. Akan disiarkan langsung pada hari Senin tanggal 7 April 2025 pukul 21.00 atau jam 9 malam. Ingat, dicatat jadwalnya akan disiarkan langsung pada hari Senin tanggal 7 April 2025 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan ya. Silakan di-follow terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan live streamingnya di sini. Mudah-mudahan Timnas Indonesia U17 bisa mengalahkan Yaman dan otomatis langsung ke Piala Dunia U17 dan lolos dari fase grup sebagai juara grup atau runner up. Silakan di-follow terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu ya, Timnas Indonesia U17 akan bertanding lagi melawan Yaman ya. Mudah-mudahan nanti malam Timnas Indonesia bisa mempersembahkan kemenangan lagi ya, yang kedua kalinya mudah-mudahan. Dan hanya satu kemenangan aja, Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia dan di Piala babak berikutnya ya. Sementara Indonesia sekarang berada di posisi 2 ya setelah Yaman, karena Yaman kemarin menang 2-0 ya atas Afghanistan. Dan sekarang ya kalau nggak salah di RCTI pasti jam 9. Tapi untuk kick off-nya mungkin jam 10 ya. Ya teman-teman, banyak sekali ini video-video yang mereaksi tentang Timnas U17 ini. Kita lihat videonya. Thailand sang raja Asia katanya harus mengakhiri perjalanannya di turnamen ini setelah kalah dramatis dari Arab Saudi dalam laga yang menegangkan. Kekalahan kedua ini membuat Gajah Perang resmi tersingkir dari persaingan grup. Di sisi lain, Arab Saudi kembali menunjukkan mental juara. Meski sempat tertinggal, mereka tampil tenang dan mampu membalikkan keadaan di menit-menit akhir. Gol penentu di masa injury time bukan hanya membawa kemenangan, tapi juga mengunci posisi untuk lanjut. Thailand memang harus pulang lebih awal, namun mereka meninggalkan kesan mendalam lewat permainan penuh, semangat dan disiplin. Sementara Arab Saudi terus melaju, membawa ambisi besar menuju babak berikutnya. Apakah Garuda Muda akan mengikuti jejak Arab Saudi yang mengunci tiket Piala Dunia nanti malam? Mari kita doakan dan dukung Garuda Muda nanti malam bertanding dengan Yaman. Jangan lupa share video ini untuk informasi menarik lainnya. Dan yang belum follow dong. Saya Iqbal melaporkan. Negeri Gajah Perang sudah tidak mungkin lagi lolos ke babak berikutnya ya, ke fase berikutnya, karena sudah 2 kali kalah. Sementara Indonesia sudah 1 kali menang dengan 3 poin. Yang mudah-mudahan nanti malam melawan Yaman, Indonesia bisa menang lagi dan bisa masuk ke Piala Dunia U17. Lanjut. Kemenangan Indonesia hari ini akan membawa Indonesia ke Piala Dunia. Ini dia Timnas U17 akan melawan Yaman. Sebelum gue lanjutin, buat lo yang belum follow gue, follow dulu yuk. Ilangin tanda tambah sebelah, pencet di follow yuk. Sikat. Hari ini Indonesia akan menghadapi Yaman. Kick off akan dimulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Live-nya di RCTI mulai jam 9. Pada pertandingan pertama, kedua tim sama-sama mendapatkan kemenangan. Indonesia berhasil mengalahkan Korea 1-0. Yaman berhasil mengalahkan Afghanistan 2-0. Dengan begitu, Yaman sementara berada di puncak klasmen. Jika malam ini Indonesia bisa mengalahkan Yaman, Indonesia otomatis akan lolos ke babak berikutnya dan otomatis lolos ke Piala Dunia di Qatar. Semoga aja kali ini hasil baik kembali lagi menaungi tim Garuda Muda kita. Bukan lawan yang mudah, tapi setelah mengalahkan Korea, mental timnas Indonesia semakin tinggi. Betul. Dengan modal ini, gue berharap kita bisa bermain lepas, tidak penuh beban, dan bisa mencetak gol lebih dulu dan mempertahankan keunggulan di sisa pertandingan. Dan semoga aja PR-PR di pertandingan pertama seperti passing yang kurang akurat, finishing yang belum sempurna, dan jarak antar lini yang masih jauh, semoga Coach Nova sudah mendapatkan solusinya. Kasih doa dan dukungan terbaik kalian di kolom komentar. Ya, tentunya Coach Nova sudah melihat ya titik lemahnya timnas kita itu di mana, dan mudah-mudahan Coach Nova juga sudah memperbaiki ya apa yang
salah pasti diperbaiki, yang tadinya kurang padu ya dipadukan lagi. Mudah-mudahan Indonesia menang lah. Ika. Tak ada hujan, tak ada angin. Chelsea secara mengejutkan berhasil mengamankan jasa Jay Itzes untuk musim depan. Bek tangguh asal Indonesia itu dikabarkan telah sepakat bergabung dengan The Blues dalam kesepakatan transfer senilai 30 juta euro. Langkah ini menjadi bagian dari proyek jangka panjang Chelsea untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Jay, yang tampil impresif di Eredivisie, diyakini akan membawa energi baru dan kedalaman skuad bagi tim asuhan Enzo Maresca. Meski banyak yang tak menduga kepindahan ini, Chelsea jelas melihat potensi besar dalam diri Jay Itzes. Apakah dia akan langsung menjadi starter atau harus bersaing untuk tempat utama? Yang jelas, musim depan Stamford Bridge akan kedatangan pemain Indonesia pertama dalam sejarah mereka. Untuk berita ini apakah benar atau tidak saya belum begitu mengetahuinya ya. Cuma saya lihat video ini tadi agak-agak ragu, tapi saya belum menelusuri sumber beritanya dari mana. Untuk yang tahu silahkan komen di bawah ya. Banyak yang tahu bahwa timnas U17 Indonesia adalah salah satu skuad terpendek di Piala Asia U17 2025. Jika di rata-rata, para pemain Garuda Muda hanya memiliki tinggi 173 cm. Angka itu menempatkan mereka di peringkat ke-15 dari total 16 peserta dalam hal tinggi badan. Namun di luar dugaan, tim asuhan Novarianto justru berhasil mengalahkan Korea Selatan, salah satu raksasa Asia yang secara statistik menempati urutan kedua dalam rata-rata tinggi pemain, yaitu 180 cm. Meski sepanjang laga lebih banyak ditekan, Garuda Muda tetap mampu mencuri kemenangan. Bukan karena dominasi permainan, tapi karena pertahanan yang disiplin, kerja keras tanpa henti, dan sedikit keberuntungan. Tinggi badan itu tidak terlalu jadi masalah ya, soalnya kemarin waktu lawan Korea aja kita kalah tinggi ya pemain-pemain kita, tapi mereka selalu menang duel-duel atas itu. Sementara orang-orang yang tinggi pun seperti halnya kemarin Korea tetap kalah ya, kalau misalnya kita tetap disiplin dan mempertontonkan permainan yang bertahan, permainan bertahan, Indonesia tetap nggak kemasukan. Karena itu badan tinggi bukan masalah yang besar ya. Seperti halnya Messi juga tidak terlalu tinggi, apalagi Maradona ya dulu dia tidak punya postur tinggi tapi mainnya cukup bagus. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.